Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Pak. Oke, jadi semuanya sehat ya? Sehat. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Jadi semuanya hadir ya? Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak minta kepada Anda sekalian supaya untuk berdoa sekaligus membaca ayat suci Al-Quran. Silakan kepada Anda Teguh, ya, pimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan berkah dan diberikan kelancarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran pelajaran kita pada hari ini berkah dan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum itu di sini Bapak terlebih dahulu mengabsen dulu ya. Pak. Citra Anastasia, Hadir, Pak. Dipati Diana, Hadir, Pak.
Hanum Salsabila, Hadir Pak. Ilham Reni, Hadir Pak. Muhammad Taufik, Hadir Pak. Muhtia Tirama, Hadir Pak. Nelpi Yosef Hadir Putri, Pak. Nurama Arifah, Hadir Pak. Fadila Fadriani, Hadir Pak. Kanti Mawata, Hadir Pak. Teguh Pada Rasudin, Hadir Pak. Jimmy Trinanda. Hadir Pak. Oke, ini semua hadir ya. Ya Pak. Oke baik Anda, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin membahas tentang terkait materi yang kemarin. Ada yang masih ingat apa materi kita yang kemarin? Masih Pak. Masih Pak, Apa materi? itu tentang zalim Pak. Tentang Zol? Zalim. Ada yang masih ingat apa itu Zolim? Ada Pak. Ya, silakan. Zalim itu kejam, tidak adil dan lainnya Pak. Oke, oke baik, terima kasih nanti. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya zalim itu adalah menampakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya Pak. Oke, itu sekali ya. Oke baik. Urus kembali yang materi kemarin. Zolim itu menempatkan suatu perkara yang bukan pada tempatnya. Atau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa mengandung banyak makna. Bisa kita artikan zalim itu sebagai kejam, bengis, tidak adil, dan lain sebagainya. Nah, zalim ini merupakan suatu akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa orang yang berperilaku zalim atau orang yang terzalimi itu doanya sangat makbul sekali. Sangat makbul sekali. Nah, apabila anda sekalian di sini ada yang merasa dirinya terzalimi, langsung mengadu kepada Allah. Mungkin doa anda bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait materi yang kemarin ya. Oke, kita langsung materi yang sekarang bab 2. Oke, Anda, sekarang kita masuk pelajaran kita pada hari ini bab 2, yaitu mengkaji hakikat nafsu. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tahu apa itu nafsu? Ada Pak. Ya, silakan dengan pertanyaan. Saya Pak. Ya, jadi silakan. Nafsu itu adalah keinginan seseorang yang sudah terdapat di setiap manusia. Oke, sekali ya. Nah, ada pendapat yang lain? Saya Pak, Oke, jadi silakan. yang saya ketahui nafsu itu adalah yang sudah ada di dalam setiap diri manusia, yang mana manusia itu tidak akan puas dalam menginginkan sesuatu. Intinya tuh selalu menginginkan sesuatu. Oke, itu sekali ya. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan apa itu hakikat nafsu. Nah, nafsu ini adalah kecenderungan seseorang atau keinginan seseorang dalam mencapai tujuan apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia inginkan. Nah, nafsu ini juga tergolong bisa kita golongkan sebagai nafsu yang terpuji dan bisa kita golongkan sebagai nafsu yang tercela. Nah, bagaimana membedakan kedua tersebut? Nah, adapun yang membedakannya adalah bagaimana salah seorang itu menempatkan kedua tersebut. Nah, apabila yang menempatkan nafsu itu kepada arah kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan nafsu yang terpuji. Nah, kalau sebaliknya, apabila yang menempatkan nafsu itu kepada arah kesesatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, yang tidak sesuai dengan aturan Allah, nah itu yang dikatakan nafsu yang tercela. Oke, baik. Nah, selanjutnya latar belakang penciptaan nafsu. Nah, latar belakang penciptaan nafsu ini bermula dialog Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu. Nah, seiringan dengan penciptaan nafsu, dikala itu bersamaan dengan penciptaan akal. Nah, sebelum Allah menciptakan nafsu, Allah itu terlebih dahulu menciptakan yang namanya akal. Nah, kemudian ketika akal telah selesai diciptakan, kemudian Allah menyuruh akal itu supaya menghadap kepada Allah dan seraya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan. Nah, apa kata Allah kepada akal? Yang mengatakan, wahai akal, coba ceritakan kepadaku siapakah dirimu dan siapakah hakikat diriku. Kata Allah kepada akal. Nah, apa kata akal tersebut? Akal mengatakan,
aku adalah hambamu yang sangat lemah, dan aku adalah hambamu yang sangat lemah, dan engkau adalah Tuhanku, Tuhan dari segalanya. Tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illallah. Kemudian setelah selesai penciptaan akal dengan jawaban yang pasti dan benar, kemudian Allah menyuruh akal itu supaya masuk ke tubuhnya anak Nabi Adam. Nah, itulah akal yang kita pakai pada saat sekarang ini. Nah, kemudian setelah selesai Allah menciptakan yang namanya akal, nah disitulah Allah mulai menciptakan yang namanya nafsu. Yang namanya nafsu. Kemudian setelah selesai Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah juga memberikan pertanyaan yang sama seperti akal. Wahai nafsu, coba ceritakan kepadaku, siapakah dirimu dan siapakah diriku? Kata Allah kepada nafsu. Nah, apa jawaban dari nafsu? Nah, nafsu ini jawabannya masih bertolak belakang, sama dengan jawaban dari akal tadi. Ia mengatakan, anak-anak, anta, saya, engkau. Kata nafsu kepada Allah. Nah, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala sangat murka sampai Allah mencemplungkan dan memasukkan nafsu ini kepada neraka jahanam yang sangat panas selama 100 tahun lamanya. Kemudian setelah selesai 100 tahun, kemudian Allah mengambil kembali nafsu ini dan menjawab dengan pertanyaan yang sama. Namun yang kedua kalinya masih seperti itu jawabannya, kemudian ketiga kalinya masih seperti itu jawabannya. Jawaban itu masih bertolak belakang. Kemudian yang keempat kalinya Allah juga memanggil nafsu ini dan menanyakan pertanyaan yang sama. Wahai nafsu, apakah masih seperti itu jawabanmu? Kata Allah kepada nafsu. Namun nafsu mengatakan, tidak ya Allah, engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba yang sangat lemah. Nah, itu terkait penciptaan sudah akal. Oke, selanjutnya setelah selesai penciptaan nafsu dan akal, kemudian Allah membagi nafsu dan akal ini kepada dua jenis. Pertama wanita dan laki-laki. Nah, kalau nafsu dan akal ini totalnya ada 10. Nah, akal juga 10. Kemudian Allah membagikan nafsu ini kepada wanita itu sebanyak 9. Kemudian sisanya Allah berikan kepada laki. Itu 1. Tapi kalau akal malah kebalikannya. Kalau akal Allah memberikan akal itu kepada wanita sebanyak 1. Nah, selebihnya Allah berikan kepada laki sebanyak 9. Nah, karena jika dalam pembagian akal seorang laki itu kebanyakan dibandingkan wanita, maka seorang laki ini adalah salah satu kaum yang sering mengakali seseorang atau dimanipulasi seseorang. Nah, dia itu beranggapan bagaimana caranya argumennya dan pendapatnya itu bisa dianggap benar, bisa dianggap valid. Nah, kalau wanita bisa juga memanfaatkan akalnya untuk manipulasi. Tapi kebanyakan wanita ketika menyampaikan argumennya itu sangat mudah sekali dibaca oleh seorang lelaki. Nah, kita kembali kepada nafsu ya. Nah, kalau nafsu ini Allah memberi nafsu ini kepada wanita sebanyak berapa kali? 9. Dan memberi nafsu ini kepada laki sebanyak 1. Nah, meskipun demikian, walaupun Allah mengaruniai nafsu itu kepada wanita sebanyak 9, tetapi Allah juga menanamkan kepada wanita itu seperti sifat tambahan, sifat yang lain, seperti sifat malu dan sifat selainnya. Dan ketika wanita itu berbuat sesuatu apa yang diinginkan, nah dia itu masih bisa memikirkan apakah itu bisa berdampak baik atau tidak, dan bisa mengontrol, mengawasi dan menahan emosionalnya sehingga berbuat sesuatu apa yang diinginkan. Nah, berbeda dengan konsekuensinya kalau laki. Nah, kalau laki, meskipun Allah memberikan nafsu itu sebanyak 1, tapi Allah tidak menambah kepada laki itu sifat-sifat yang lain. Nah, sehingga ketika laki berbuat sesuatu apa yang dia inginkan, apa yang diceritakan, mereka itu sulit untuk memikirkan apakah itu bisa berdampak baik atau tidak. Mereka itu sulit untuk menahan emosional serta mengontrol dan mengawasi nafsunya itu. Nah, itu terkait pembagian. Oke, itu terkait pembagian nafsu dan akal ya. Nah, selanjutnya ada beberapa macam nafsu. Nah, yang pertama yang dikatakan nafsu itu
Nafsu lawam. Nafsu apa tadi? Nafsu lawam. Nah, nafsu lawam ini juga termasuk dengan nafsu tercela. Karena nafsu ini konsekuensinya hanya melaksanakan atau keinginan untuk hanya berbuat dosa dan maksiat. Hanya berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, nafsu ini juga cenderung kepada hakikat kepada hal dunia saja. Nah, coba kita bayangkan pada zaman modern ini bahwa manusia itu kebanyakan hakikatnya mengejar dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada kita antara dunia dan akhirat itu harus diseimbangkan. Yang dari dunia karena ta'isyu abada, wa in akhirataka karena tamutu. Bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kau hidup selama, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Nah, itu nafsu lawam, nafsu yang tercela. Nah, ada juga yang dikatakan nafsu itu lamar, menyuruh, amar, menyuruh. Nafsu nah, ada pula yang sebenarnya ada yang dikatakan nafsu itu nafsu lamar. Nah, nafsu ini lebih parah apabila dibandingkan dengan nafsu lawamah tadi. Karena nafsu lamar ini hakikatnya yang seakan-akan untuk mengajak seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, nafsu lamar ini juga berperan dan berfungsi sebagai manusia setan atau setannya manusia. Karena mengajak seseorang untuk menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Nah, bila ada antum sekalian yang ingin mengajak seseorang untuk kesesatan, pastikan Anda sudah memiliki nafsu lamar ini. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan nafsu itu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini adalah salah satu nafsu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya nafsu ini hanya condong untuk melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin di sini penjelasan materi yang Bapak arahkan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak ingin meminta kepada Anda sekalian supaya untuk membentuk kelompok, dibuat kelompok sendiri, bagi sendiri. Nah, nanti Bapak akan menyuruh kalian itu untuk mempresentasikan perwakilan dari kelompok, untuk mempresentasikan hasil dari materi yang akan Anda simpulkan. Nah, silakan Anda bagi kelompoknya. Bapak tunggu para pemilih. Apa yang dapat disimpulkan tentang materi yang Bapak sampaikan? Perwakilan kepada pemilih satu, silakan.
Baik, mohon izin untuk menyimpulkan atau memberikan presentasi kepada teman-teman semuanya terkait materi kita pada hari ini, yaitu nafsu. Seperti diketahui, nafsu itu terbagi menjadi tiga, yaitu nafsu lawamah, nafsu la'amah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah dan nafsu la'amah ini sama-sama menuju ke keburukan. Sehingga apa yang membedakan nafsu lawamah ini dan nafsu la'amah? Nafsu lawamah ini hanya pada diri kita sendiri, sehingga tidak berkaitan dengan orang lain, juga tidak ada menyuruh orang lain. Sedangkan nafsu la'amah ini mengajak orang, sehingga bisa dikatakan dosanya itu double karena mengajak orang keburukan dan ikut ke keburukan tadi. Terus ada namanya nafsu mutmainnah, ini nafsu yang semestinya atau idealnya harus dimiliki seorang muslim, yaitu nafsu melakukan ketaatan kepada Allah, seperti mengajak orang sholat, mengajak orang berzakat, dan mengajak orang ke hal kebaikan selainnya. Terus ada beberapa penyebab nafsu yang sudah dikendalikan, yaitu kekurangan iman, kekurangan ilmu keagamaan, dan atau sudah terbiasa dengan melakukan hal tersebut, sehingga untuk move on atau terpindah dari kebiasaan tersebut itu sangat sulit dan diperlukan dedikasi atau keteguhan hati dalam melakukan perubahan tersebut. Terus ada cara-cara untuk mengendalikan nafsu, yang mana seperti menjaga lingkungan, berpuasa, dan menjaga ilmu agama. Kenapa di sini disebutkan berpuasa? Karena seperti ada dalam hadis, ketika ada seorang laki-laki yang berkeinginan untuk menikah, yang mana dalam hubungan berarti ini ada sedikit nafsu gitu kan. Sehingga Rasulullah memberikan solusi, yang mana solusinya itu berpuasalah. Fa'innahu lahu wijah, yaitu puasa ini adalah sebagai tameng untuk para laki-laki atau untuk menahan mereka dari kelepasan nafsu dan sebagainya. Terus apa faedah atau apa posisi nafsu untuk kita? Nafsu ini dikatakanlah sebagai hal yang penting walaupun tergantung pada masing-masing kita, karena nafsu ini bisa dibawa kepada hal yang buruk, bisa juga kepada hal yang baik. Hal yang membedakan kita dengan mereka adalah nafsu. Umpamanya kalau manusia tidak memiliki nafsu, itu seperti malaikat. Beribadah hanya beribadah dari awal sampai akhir kehidupan. Mungkin hanya itu bisa sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan materinya. Kemudian selanjutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana itu tentang nafsu yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Pertama yaitu pengertian nafsu. Nafsu itu adalah kecenderungan seseorang atau keinginan seseorang untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan, di mana manusia ini tidak akan merasa puas atas
orang baik dan perbanyaklah amal ibadah. Jangan lupa sholat dan juga berpuasalah, karena dengan berpuasa kita nantinya akan takut untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Nafsu di sini juga bisa membawa kita ke dalam kebaikan dan juga dapat merumuskan kita di dalam kemaksiatan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sesuai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, terima kasih karena menunjukkan hasil materi yang kita Bapak berikan. Kemudian selanjutnya Bapak akan menulis kembali tentang kesimpulan dan apa hikmahnya terkait materi yang Bapak sampaikan. Nah, adapun kesimpulannya adalah nafsu itu bisa mempengaruhi seseorang apabila nafsu itu dicondongkan kepada arah kesesatan, dan apabila dicondongkan kepada keburukan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian dikatakan nafsu yang buruk. Nah, kemudian adapun hikmah di balik nafsu ini adalah kemampuan seseorang atau daya tarik seseorang itu bagaimana cara melawan hawa nafsu itu. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa memerangi hawa nafsu ini juga merupakan ikhtiar, merupakan upaya manusia untuk menghadapi hawa nafsu ini juga merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya adalah marilah sama-sama kita memanfaatkan nafsu itu dan mencondongkan nafsu itu kepada arah kebaikan. Nah, kemudian mungkin itu saja yang Bapak dapat simpulkan. Mungkin Anda semua dapat dipahami. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih saya Bapak mohon maaf. Sebelum itu, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat?